And we want to begin this year, 2025, with a sermon that is a complete blessing. Nah, kita juga mau mulai masuk tahun baru ini dengan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Psalms 121. Mazmur pasal 121. This is a psalm where we know we can fervently cry out to God and trust in Him to provide and to protect. Ini adalah suatu mazmur yang kita sungguh-sungguh percaya kita bisa berseru kepada Tuhan akan penyediaannya. All of us, no matter what profession we are in, Iya, setiap kita tidak peduli apa profesi kita. no matter whether we are young or old, Mau itu kita muda ataupun tua, or even whether we are successful or not very successful. ataupun kita orang yang memiliki karir yang sangat hebat ataupun yang biasa-biasa saja. Everyone needs help from God. Setiap orang butuh pertolongan dari Tuhan. The future is very uncertain. Setiap kita tahu ya masa depan sangat tidak menentu. In the years ahead, there's only one thing that is very certain. Tetapi di tahun baru ini cuman hanya satu yang pasti. Inflation will cause the prices of food and daily necessities to go up even higher and higher. Dengar baik-baik saudara, inflasi akan menyebabkan harga pangan dan kebutuhan sehari-hari semakin tinggi. Ini sudah menjadi kepastian. Wars, conflicts, political unrest and corruption will cause the financial markets and economies all around the world to become very unstable. Perang, konflik, kerusuhan politik, dan korupsi akan menyebabkan pasar keuangan dan perekonomian menjadi sangat tidak stabil. So whenever we encounter such trials and challenges, Jadi pada saat kita menghadapi tantangan seperti ini, instead of dwelling in anguish and despair, we must learn to consistently trust in Jesus with confident hope. daripada kita selalu berkutat dalam kesedihan ataupun ketidakberdayaan, bagaimana jikalau kita sama-sama belajar secara konsisten untuk mempercayai Yesus dalam pengharapan yang penuh dengan keyakinan. Yes, I know. To trust in Jesus is not something that is very easy. Iya, saya tahu ini ya kadang mau percaya itu sangat sulit. Because many people will struggle. How do we trust a God that we cannot see and we cannot feel? Sebab banyak orang berkata seperti ini, gimana aku bisa percaya kepada Tuhan yang aku nggak bisa melihat dan aku tidak bisa merasa. But remember this, my friends. Tetapi ingatlah ini saudara-saudari, It is clearly written. We must be tested and we must be approved. telah tercatat di firman Tuhan semua pengikutnya harus diuji dan setelah diuji harus dicap lulus. So there's no need for us to blame God or to get angry with God whenever we are tested. Jadi pada saat saudara mengalami ujian tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, terutama menyalahkan Tuhan. So we need to check our own hearts. Sebaliknya kita harus mengecek diri kita sendiri. We need to ask ourselves, whenever we deal with crisis, are we humble enough to repent, to obey, and to adhere to His commands? Ketika kita menghadapi krisis, apakah kita cukup rendah hati untuk mau bertobat dan mengikuti cara Tuhan? Or do we still deliberately continue to worry or disregard His biblical laws and continue to indulge in sin? Atau kita masih tetap tidak peduli, terus khawatir dan terus mengabaikan hukum-hukum Alkitabianya. My friends, please pay very close attention. Saudara-saudari, tolong camkan yang satu ini. Satan will endeavor to keep our eyes upon our sorrows and to make us more discouraged and frustrated and even to make us depressed. Setan akan berjuang dan berusaha untuk membuat kita fokus terus terhadap kesedihan agar kita menjadi putus asa,
agar kita menjadi frustasi dan bahkan depresi. So what the devil wants to do is for us to keep worrying and being afraid instead of trusting in God. Jadi apa yang setan mau adalah membuat saudara terus ketakutan, terus khawatir daripada percaya kepada Tuhan. So as long as Christians like you and I continue to perceive our problems to be bigger than our God, then we will always be crippled by our fears and our anxieties. Jadi sebagai seorang Kristen seperti Anda dan saya, jikalau fokus kita selalu diterahkan kepada masalah kita yang begitu besar, artinya Tuhan kita menjadi begitu kecil, kita akan selalu dipincangkan oleh setan dan kekhawatiran kita sendiri. Whenever we see our problems to be so big, we will always be filled with insecurities. Sewaktu kita melihat ini masalah kita begitu besar, langsung kita merasa tidak nyaman. Many Christians are not able to completely trust in God. Banyak sekali Kristen ya ngomong di bibir sih percaya Tuhan, tapi sebetulnya di dalam hati mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Why is it so difficult? Kenapa sih kok begitu sulit? It is because they cannot fully accept and rely on His word. Sebab Kristen semacam ini tidak sepenuhnya tergantung kepada firman Tuhan. Many Christians will struggle because they are not experienced or trained or equipped to overcome the challenges through the application of Scripture. Banyak sekali Kristen masih hidup dalam ketakutan dan sangat sulit buat mereka untuk percaya mutlak kepada Tuhan karena mereka tidak pernah dilatih, mereka tidak pernah dididik. Oleh karena itu mereka tidak tahu bagaimana diatur oleh firman Tuhan. But all of you here in RGM, Tapi yang ada di RGM, I'm very sure after 3 years of training, setelah 3 tahun kalian dididik dan dilatih, all of you would have already learned how to rejoice in your suffering. setiap kalian pasti sudah belajar bagaimana tetap bersuka cita di dalam kesedihanmu. Regardless of the situation or the circumstances, you will courageously choose to be governed by His word. Mau apapun situasimu, mau apapun kondisimu, engkau telah belajar bagaimana menang atasnya. And that is why all of you here, you are able to praise God even when you're enduring the pain and the suffering. Oleh karena itu engkau telah belajar dan engkau mampu tetap bersuka cita pada saat engkau menahan penderitaan. Why is that so? Kenapa demikian? Because you know that God is your strength and God is your hope. Amen. Sebab engkau tahu Tuhan adalah kekuatanmu dan Tuhan adalah penolongmu. Ada amin? So my friends, today this is not going to be a feel-good message. Jadi saudara dengar baik-baik ya, sesi malam ini bukanlah sesuatu yang menggeli telingamu yang begitu manis. Tonight's message is a call to all of us to once again return to the written word of God and to be firmly rooted on the source of our strength. Tetapi pesan malam ini adalah sekali lagi panggilan Tuhan kepada umatnya untuk ayo baliklah ke firman Tuhan. So let us all be very clear. Kita harus sangat jelas. It requires much perseverance, obedience, and discipline in order for our hearts to be lifted up and comforted. Dibutuhkan banyak ketekunan, ketaatan, dan disiplin jikalau saudara mau dihibur oleh Tuhan. Is that clear? Jelas saudara? It's not about you declare the word and then you are comforted. Bukan. It doesn't work like that. Enggak bisa terjadi seperti ini ya. Engkau main kutip-kutip ayat, setelah itu engkau merasa terhibur. Adakah demikian? We must persevere. Tetapi melalui ketekunanmu, We must be obedient. melalui ketaatanmu, We must be very disciplined to be governed by His word. engkau harus begitu disiplin agar engkau bisa diatur oleh firman-Nya. And only then will our hearts be lifted up and comforted. Dan Tuhan akan menghiburmu.
Psalms 121, let us read now from verse 1 to verse 2. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. I will lift up my eyes to the hills around Jerusalem, to sacred Mount Zion and Mount Moriah. From whence shall my help come? Verse 2. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Aku akan melayangkan pandanganku ke bukit-bukit sekitar Yerusalem, ke Gunung Sion dan Gunung Moria yang suci. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. You see, my friends, this promise is very encouraging, correct? Lihat saudara, janji Tuhan ini sangat menguatkan hati kita, betul? Setuju atau tidak? But do you know that this assurance of help is given only to the obedient and the faithful Christians? Tetapi saudara harus tahu janji ini cuman diberikan kepada Kristen yang taat dan setia kepada firman-Nya. This promise is given to those who are consistent to obey and practice His biblical laws. Janji ini cuman diberikan kepada yang konsisten mentaati firman-Nya. How do we know? Caranya kita gimana bisa tahu kepastiannya? Because it is written that Christians who deliberately sin will have no blessing. They will have no share in the kingdom of God, and there will be no more atonement for their unrepentant sins. Only wrath, judgment, and condemnation. Sebab firman Tuhan sudah begitu jelas, Kristen KTP yang sengaja berbuat dosa tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Tuhan. Dan juga tidak akan ada penebusan atas dosa-dosa mereka. Yang ada hanyalah murka penghakiman dan penghukuman Tuhan. The Bible always reminds us that God will not help or bless the Christians who are actively indulging in sinful rebellion. Tuhan telah berkata Dia tidak akan membantu atau memberkati orang-orang yang cuma mengaku Kristen tetapi secara aktif memberontak kepadanya. Try and picture this, my friends. Coba bayangkan ya. The person that is lying, cheating, committing fraud or embezzlement of church funds and profiting from illegal gains. Imagine this person declaring and claiming, my help comes from the Lord. Now think about this, my friends. Is this even pleasing to God? Coba saudara bayangkan ya. Orang yang berbohong, orang yang berbuat curang, orang yang menipu dan bahkan yang menggelapkan dana gereja ataupun mengambil keuntungan yang tidak sah. Bisa enggak mereka berdiri di atas mimbar dan berseru dan berkata, pertolonganku datang dari Tuhan. Menurut saudara, apakah ini menyenangkan Tuhan? We know it's not going to work because it is not pleasing to God. Udah pasti ini enggak akan jalan karena tidak berkenan kepada Tuhan. It is also written, all liars, deceivers, adulterers, the prideful, the ill-tempered, those who are unforgiving, greedy, and covetous, even those who tolerate and condone sin will never enter into heaven. Sebab tercatat dengan jelas semua pembohong, penipu, penjina, orang yang sombong, pemarah, orang yang tidak mau mengampunin orang lain, yang serakah, yang tamak. Nah, bahkan orang yang udah ngerti dosa tetapi tetap melakukannya, orang-orang semacam ini tidak akan pernah masuk surga. This is already written. It is a fact. Telah tertulis dan telah menjadi fakta. So think about this. Is God obligated to bless an unrepentant Christian that is addicted to narcotics or alcohol, gambling, or even pornography? Will God tolerate such sinful practices? Pertanyaanku, apakah menurut saudara Tuhan
wajib memberkati dan mentoleransi Kristen-Kristen palsu yang tidak mau bertobat, yang kecanduan narkoba atau alkohol atau berjudi atau pornografi. Apakah menurut saudara Tuhan bisa mentoleransi praktek dosa semacam ini? Continue to consider this. Should God acknowledge and accept homosexual pastors together with their LGBT congregation when he specifically said, "My wrath shall be upon those who practice abomination"? Coba saudara bayangkan, apakah menurut saudara Tuhan bisa dan mau menerima semua saja, bahkan jikalau itu pendeta tetapi homoseksual bersama dengan jemaat-jemaat yang LGBT dan mereka bisa diterima menurut saudara? Sebab firman Tuhan telah jelas berkata, Tuhan menyatakan murkanya akan menimpa mereka yang melakukan kekejian semacam ini. We already know the facts that are written in scripture. Kita sudah tahu adalah suatu fakta yang telah tercatat di Alkitab. A holy God will never tolerate the abomination of homosexuality. Tuhan yang begitu kudus tidak akan mengambil bagian atau mentoleransi kekejian homoseksualitas. How do we know this? Kepastiannya di mana? Am I making this up? Apakah ini karanganku sendiri? God already declares in scripture, all who practice the detestable acts of homosexuality will never enter into eternal life. Tuhan sendiri yang sudah menuliskan di Alkitabnya, bagi mereka yang mengambil tindakan sebagai homoseksualitas tidak akan masuk ke dalam kehidupan kekal. So when such a person declares, "My help comes from the Lord," do you think God will respond? Jadi coba saudara pikirkan, kalau orang seperti ini ya, homoseksualitas, mereka mendeklarasikan, pertolonganku datang dari Tuhan. Menurut saudara Tuhan mendengarkah? Just imagine this. Bayangkan saja, bayangkan. Give you one more example. Kasih satu contoh lagi. Imagine the bank robber. Before he robbed the bank, Bayangkan ya, coba ya, ini ya satu cerita ya. Ini yang mau rampok bank, sebelum dia rampok bank. this bank robber attend church every Sunday. Nah, yang rampok bank ini tiap minggu dia juga ke gereja ya. He even wears a cross. Coba bayangkan ya, bahkan ada ini salibnya. Before he robbed the bank, Sebelum dia mau rampok bank itu, he want to succeed, right? dia harus berhasil kan merampok bank itu kan. He declare, "My help comes from the Lord." Dia mendeklarasikan pertolonganku datang dari Tuhan. And he kissed his cross. Dan dia juga cium ini kalung salibnya. And he robbed the bank. Dan dia rampok itu bang. And he get arrested by the police. Dan setelah itu ya ketangkap polisi. What should he say? Apa yang harus dia katakan? Why you never help me, God? Tuhan kenapa kok nggak tolong aku sih? Come on, my friends. Lihatlah saudara. It's time for us to be sober. Sudah saatnya kita bangun dari kebodohan kita. God will never help an unrepentant sinner. Tuhan gak pernah akan menolong orang yang tidak pernah mau bertobat. But if we choose to repent, Tetapi jikalau kita memilih untuk bertobat, not only will he help us, bukan sekedar dia akan menolong he kita, will also restore us. tetapi dia juga akan memulihkan kita. So let's now take a look at Romans chapter 2 verse 5. Ayo sama-sama kita lihat di Roma pasal 2 ayat 5. But because of your careless stubbornness and unrepentant heart, you are deliberately storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. Tetapi karena sifat keras kepalamu yang tidak berperasaan dan hatimu yang tidak bertobat, maka kamu sengaja menyimpan amarah dalam hati pada hari kemurkaan ketika penghakiman Tuhan yang adil akan dinyatakan. This is what God assures us in scripture. Ini janji Tuhan loh saudara-saudari. God will never unconditionally pardon the willfully unrepentant. Tuhan tidak akan mengampuni orang yang sengaja tidak mau bertobat. He will never acknowledge or bless Christians
that indulge in sin. Dia juga tidak akan pernah memberkati orang-orang Kristen yang selalu menuruti kedagingan dosa semau-mau mereka. Again and again, all throughout Scripture, we know it is written, His wrath is upon them. Tertulis diulang-ulang di Alkitab, firman Tuhan berkata, murka Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. The wages of their sinful indulgences lead them to eternal death as they willingly forfeit their salvation. Upah dari dosa mereka membawa mereka menuju kematian kekal. Karena mereka rela menghilangkan, membuang keselamatan mereka. So you see many people like to declare and proclaim, right? Jadi lihat ya saudara ya, mungkin saudara juga suka ya. Banyak sekali Kristen yang suka mainnya nuntut-nuntut firman. James chapter 4 verse 1 to 3. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. What leads to the unending quarrels and conflicts among you? Do they not come from your hedonistic desires that wage war in your bodily members, fighting for control over you? Verse 2, you are jealous and covet what others have, and your lust goes unfulfilled. So you murder. You are envious and cannot obtain the object of your envy. So you fight and battle. You do not have because you do not ask it from God. You ask God for something and do not receive it because you ask with wrong motives out of selfishness or with an unrighteous agenda, so that when you get what you want, you may spend it on your hedonistic desires. Bagi yang masih suka berantem, ayo sama-sama kita simak baik-baik firman ini. Apa yang menyebabkan pertengkaran dan konflik di antara kamu? Bukankah hal-hal tersebut berasal dari nafsu hedonistikmu yang berperang di dalam anggota tubuhmu yang berjuang untuk menguasaimu? Kamu cemburu dan menginginkan apa yang dimiliki orang lain dan nafsumu tidak terpenuhi. Jadi kamu membunuh, kamu iri dan tidak dapat memperoleh objek kecemburuanmu. Jadi kamu bertarung dan bertempur. Kamu tidak mempunyainya karena kamu tidak memintaknya kepada Tuhan. Bahkan kamu meminta kepada Tuhan tetapi tetap tidak menerimanya. Karena kamu meminta dengan motif yang salah. Karena egois atau dengan tujuan yang tidak benar. Sehingga ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu akan pakai untuk memuaskan hedonismemu. So my friends, please remember this. Tolong ingat saudara. When we cry out to God for help, Sewaktu kita berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan darinya. it must be with pure intentions and from an uncontaminated heart. Harus dilakukan dengan niat yang murni dan hati yang tidak tercemar. Even in our desperation, we must never ask God for anything out of wrong motives or out of the selfishness or with an unrighteous agenda. Bahkan dalam keadaan putus asa, Tuhan mengajar jangan pernah meminta dengan motif yang salah. As we see here, what scripture describes, Lihatlah, bukankah firman Tuhan sudah begitu jelas? Christians who are driven by the greed for money, they will put their trust in deception. Kristen yang selalu mengejar uang akan menipu mereka. They are jealous and covet what others have, and their greed and lust goes unfulfilled. Mereka akan cemburu terus, selalu menginginkan apa yang dimiliki orang lain yang mereka belum miliki, dan keserakahan serta nafsu mereka yang tidak terpenuhi. They are always envious and they cannot obtain the object of their envy. They declare, they demand, but they receive not. Mereka iri dan mereka tidak memperoleh apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu mereka mendeklarasikan, mereka menuntut tapi tetap tidak menerima. Many Christians like to declare this.
God, make me to become more and more rich so that I can help more people. Banyak Kristen suka berdoa seperti ini. Tuhan, biar aku lebih kaya, lebih makmur agar aku bisa menolong orang lain. You mean to say if we are poor, I cannot help people? Apakah menurut saudara jikalau engkau tidak begitu kaya, engkau tidak bisa menolong orang lain? Come on, my friends. Ayolah saudara. Let us cry out to God for help with a pure and uncontaminated heart. Biar pada saat kita berseru kepada Tuhan, serulah dengan hati yang murni. James chapter 4 verse 4 to 5. Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai 5. You adulteresses, disloyal sinners, flirting with the world and breaking your vow to God. Do you not know that being the world's friend, that is, loving the things of the world, is being God's enemy? So whoever chooses to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Verse 5. Or do you think that the scripture says to no purpose, that the human spirit which he has made to dwell in us lusts with envy? Hai para penjina, orang-orang berdosa yang tidak setia, yang bercumbu dengan dunia dan melanggar nazar kepada Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa bersahabat dengan dunia, yaitu mengasihi hal-hal dunia, berarti menjadi musuh Tuhan? Jadi siapapun yang memilih untuk menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Tuhan. Atau apakah menurutmu kitab suci tidak mengatakan bahwa roh manusia yang dia diamkan di dalam kita memiliki nafsu dan rasa iri hati? Do you see, my friends? Lihat saudara, Right here in James chapter 4 verse 4. di sini di Yakobus pasal 4 ayat 4. Here the hedonistic sin of the word of faith theology is clearly exposed. Di sini sangat jelas dosa hedonistik dari teologi kemakmuran telah terbuka. The entire word of faith movement is now nothing more than teaching Christians how to chase after prosperity. Teologi kemakmuran tidak mengajarkan saudara apa-apa, cuman mengejar hal-hal dunia ini. They continue to chase after worldly success and sinful pleasures. Terus-menerus mencari kesuksesan duniawi dan menyenangkan daging sendiri. And from their practices, they become adulterous, disloyal sinners, and they become enemies of God. Dan bagi orang-orang yang mengikutinya dan mempraktekkannya, mereka menjadi penjina dan pendosa yang tidak setia kepada Tuhan, yang juga adalah musuh Tuhan. Imagine Sunday after Sunday going to church but declaring more wealth, more success, more money. Bayangkan ya saudara ya, tiap minggu pergi ke gereja tapi kerjaannya ini duit lebih banyak, lebih sukses, lebih makmur, itu yang dicari. But God looks at them and says, Sewaktu Tuhan melihat mereka, apa yang Tuhan katakan? you are adulteresses. Engkau adalah penjina. You are disloyal sinners. Engkau adalah pendosa yang tidak setia. Out of your disobedience, you make yourself to become my enemies. Oleh karena ketidaktaatanmu, engkau memilih menjadi musuhku. And Sunday after Sunday, Tapi minggu demi minggu, more money, terus More uang lebih banyak, success. lebih makmur, more wealth, lebih kaya. and everybody celebrates. Semua orang sangat berhura-hura dan berbahagia. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, are we confident to accept Jesus to be more than enough for us? apakah kita bisa nggak percaya sampai di titik Yesus pasti lebih dari cukup bagi kita? Here in RGM, Di RGM, let us not be governed by the greed and the hedonistic desires. jangan ada yang diatur oleh hedonisme dan tamak dan serakah.
We are not a prosperity gospel church. Kita bukan gereja teologia kemakmuran. We are not prosperity gospel pastors. Kita juga bukan pendeta teologia kemakmuran. We are focused on sola scriptura. Fokus kita sola scriptura, yaitu mutlak firman Tuhan. We focus on being governed by the word. Fokus kita adalah hidup yang diatur sepenuhnya oleh firman Tuhan. So let us lift our eyes up to Jesus with hope, with expectance, and with confidence. Oleh karena itu kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dengan penuh pengharapan dan keyakinan. James chapter 4 verse 6 to 7. Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai 7. But he gives us more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Therefore, it says, God is opposed to the proud and haughty, but continually gives the gift of grace to the humble who turn away from self-righteousness. Verse 7, so submit to the authority of God, resist the devil, and stand firm against him. Namun Dia memberi kita kasih karunia yang semakin banyak melalui kuasa Roh Kudus untuk menentang dosa dan menjalani hidup taat yang mencerminkan iman dan rasa syukur kita atas keselamatan kita. Oleh karena itu dikatakan, Tuhan menentang orang-orang yang sombong dan angkuh, tetapi terus-menerus memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati, yang berpaling dari sikap merasa benar sendiri. Jadi, tunduklah pada kuasa Tuhan, lawanlah iblis, berdiri teguh melawan dia, dan dia akan lari darimu. Do you understand what God means when he says, if you stand firm against the devil, he will flee from you? Saudara ngerti nggak apa yang dikatakan Tuhan di sini? Jikalau engkau berdiri teguh melawan iblis, iblis lo akan lari darimu. It means that if you decide to stop sinning, Satan cannot force you. Artinya jikalau engkau memilih dengan tegas tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar, iblis pun tidak sanggup menggodamu. So all Christians who practice sin today, Jadi Kristen yang masih selalu ngotot mau melakukan hal yang tidak benar, it's not because they cannot overcome Satan. bukan karena aku nggak kuat, makanya aku kalah sama iblis. It's because they want to sin. Tetapi karena mereka sendirilah yang masih begitu suka memuaskan hawa nafsu mereka. It is because they love to sin. Karena mereka sendiri begitu cinta akan dosa. That's why God says, there will be no more sacrifice to atone for such unrepentant sins. Oleh karena itu firman Tuhan jelas berkata, khusus Kristen-Kristen semacam ini tidak ada lagi pengorbanan dan pengampunan dosa bagi mereka. If you don't believe, you go back, you read Hebrews chapter 10 verse 26. Nanti pulang baca Ibrani 10:26, itu ada tercatat di firman-Mu. So from this portion of scripture we know God empowers us with his abundant grace. Jadi cukup dari satu ayat ini setiap kita sudah tahu Tuhan sendiri yang sudah memampukan engkau dan aku dengan kasih karunia-Nya. His grace, his unmerited favor through the power of his Holy Spirit helps us to defy and to reject sin. Di sini dikatakan kasih karunia-Nya yang melimpah, kemurahan-Nya yang tidak layak kita terima melalui kuasa Roh Kudus telah memampukanmu. So if we say that we are under his grace and his unmerited favor, that means we have the power to defy
and to reject sin. Jadi jikalau kita ngaku kita adalah orang yang dibawa dan menerima kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan, artinya kita sanggup menang atas dosa. And if we are under His grace, we have the power to live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Dan jikalau sesungguhnya kita ada di dalam naungan kasih karunia-Nya, kita akan dimampukan untuk hidup taat dan selalu merasa sangat bersyukur atas keselamatannya. So do you understand now that His grace given to us by His Holy Spirit is not an unconditional pardon for our sinful rebellion? Jadi saudara sekarang udah ngerti atau belum? Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu bukan tentang pengampunan dosa. Tetapi itu tentang memampukanmu untuk tidak berdosa. His grace is to help us to defy and reject sin. Agar engkau mampu dikuatkan untuk menolak dosa. It is not an unconditional pardon for us to continue to sin. Kasih karunia-Nya bukan agar mengampunimu, agar engkau terus berdosa. God says He opposes the proud and unrepentant Christians who deliberately enslave themselves in the bondage of greed. Tuhan berkata Dia menentang orang-orang Kristen yang begitu sombong, tidak mau bertobat, dengan sengaja memperbudak diri mereka sendiri dalam belenggu keserakahan mereka. So it is our duty to make a decisive decision. Saudara dan saya harus mengambil keputusan tegas. Never to continue to accept or tolerate prosperity gospel. Janganlah terus-menerus mendengar ataupun mentoleransi teologi kemakmuran. Let us now repent to live a life that is obedient, to reflect both our faith and our gratitude for the salvation given to us by Christ. Kita harus bertobat, menjalankan hidup yang taat dan mencerminkan iman dan rasa bersyukur kita akan keselamatan kita. Hebrews 10:23. Ibrani pasal 10 ayat 23. So let us seize and hold fast and retain without wavering the hope we cherish and confess of and our acknowledgement of it. For He who promised is reliable, sure, and faithful to His word. Maka marilah kita raih dan pegang erat-erat dan simpanlah tanpa ragu-ragu pengharapan yang kita hargai dan akui serta pengakuan kita akan hal itu. Sebab Dia yang berjanji yakin dan setia pada firman-Nya. This is the common misconception. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat biasa. Many Christians out there, they like to declare and proclaim God is love. God is faithful to all Christians. Banyak sekali Kristen yang nggak ngerti yang di luar mereka selalu menganggap hal ini. Tuhan adalah kasih dan Tuhan setia kepada semua umatnya. But here in scripture, the truth clearly reveals that God is only faithful to His word. Saudara-saudari tolong buka mata lebar-lebar dan baca firman Tuhan yang telah tercatat. Di sini sangat jelas dikatakan Tuhan cuman setia kepada firman-Nya. What do you mean God is faithful to His word? I thought God is faithful to me. Mungkin saudara bertanya, hah maksudnya apa? Kan selama ini aku tahunya Tuhan setia sama aku. Tuhan setia cuma sama firman-Nya, itu artinya apa sih? Are we reading the same Bible? Apakah ini yang saudara baca juga di Alkitabmu? I don't know. What does your Bible says? Apa yang dikatakan Alkitabmu yang selalu engkau baca, Tuhan setia kepada kamu secara pribadi? My Bible says He, which means God who promised, is reliable, sure, and faithful to His word. Firman yang aku baca berkata, Tuhan setia, tidak pernah goyah terhadap firman-Nya. So what does it mean that God is only faithful to His word? Apa sih maksudnya? Tuhan cuman setia kepada firman-Nya.
It means, very simply, that God will only bring the promises of His word to pass if we obey. Artinya sangat sederhana. Tuhan cuma akan menggenapi janjinya lewat firman-Nya jikalau saudara hidup diatur dan taat oleh firman itu. So please, my dear brothers and sisters, Tolonglah saudara-saudari. let us not continue to be ignorant. Jangan lagi terus dibodohin dan memperbodoh dirimu sendiri. Our God is not obligated to be an unconditional miracle worker to serve the greed and the covetousness of unrepentant Christians. Tuhan kita tidak memiliki kewajiban untuk menjadi sekedar tukang mukjizat tanpa syarat. Untuk melayani manusia yang penuh dengan keserakahan dan ketamakan. Kristen yang tidak pernah mau bertobat. So my friends, Saudara-saudariku, we must never demand or insolently tell God what to do as if we are entitled. kita seharusnya jangan pernah kurang ajar menuntut atau ngajarin Tuhan. Tuhan engkau harus begini, engkau harus begitu. We should know that while the gift of salvation is unconditional, His love is conditional. Kita sebaliknya harus tahu, iya menerima keselamatannya tanpa syarat. Tetapi memiliki kasih Tuhan sangatlah bersyarat. God demands obedience. Tuhan berkata engkau harus taat kepadaku. So let us remain faithful and obedient to His word and receive all that He has promised. Marilah kita tetap setia dan taat pada firman-Nya dan menerima semua janji-janjinya. Remember, when we persevere to walk uprightly, He is our sun and our shield. God will protect us and provide for our needs. Ingat bagian kita. Ketika kita terus bertekun, berjalan dan hidup lurus, Tuhan akan menjadi matahari dan perisai kita. Tuhan akan melindungi kita dan mencukupi kebutuhan kita. God will not withhold His blessings or any good thing from us as long as we walk uprightly. Firman Tuhan menjanjikan, Tuhan tidak akan menahan kebaikan apapun dari kita. Syaratnya adalah yang setia kepada firman-Nya. Yes, my friends, God Iya. is faithful to His word. Iya saudara, baca lihat baik-baik. Tuhan cuman setia kepada firman-Nya. Now let us move on to Psalms 121, reading from verse 3 to verse 4. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. He will not allow your foot to slip or to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Dia tidak akan membiarkan kakimu terpeleset atau tergeser. Dia yang menjagamu tidak akan tertidur. Lihatlah, dia yang menjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak tertidur. As we all know in scripture, when we purpose to honor and glorify God in all that we do, from the way we live, He will protect us and He will sustain us. Sewaktu kita menghormati dan memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita lakukan, terutama cara hidup kita, firman Tuhan menjanjikan Dia akan melindungi dan mendukung kita. No matter what kind of difficulties we have to go through, He says He will help us. Mau apapun tantangan kehidupan yang kita lewati, Tuhan berjanji Dia akan menolong kita. Let us confirm this in scripture. Kepastiannya di mana? 2 Corinthians 4, 8 to 10. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 10. We are pressured in every way, hedged in, but not crushed, perplexed, unsure of finding a way out, but not driven to despair. Verse 9, hunted down and persecuted, but not deserted to stand alone, struck down, but never destroyed. Verse 10, always carrying around in the body the dying of Jesus, so that the resurrection life of Jesus may also be shown in our body. Kita ditindas dengan segala cara, tetapi tidak terjepit. Bingung, tidak menemukan jalan keluar, tetapi tidak putus asa.
diburu dan dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan untuk berdiri sendiri. Dirobohkan namun tidak pernah musnah, selalu membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, supaya kehidupan, kebangkitan Yesus juga dapat terlihat di dalam tubuh kita. Yes, my friends, we know life will never be smooth sailing. Iya, saudara, kita tahu hidup ini enggak selalu mulus. It will be through many trials, testing, and suffering that will lead us to spiritual maturity and eventually to eternal life. Tetapi melalui banyak pencobaan, ujian, dan penderitaan, itulah yang akan menuntun kita menuju kedewasaan rohani dan pada akhirnya hidup kekal. And only those who persevere to the end by consistently obeying His word will be saved. Hanya mereka yang bertekun dan mentaati firman-Nya secara konsisten yang pada akhirnya akan diselamatkan. I want you to please take note of very important point. Tolong camkan yang satu ini sangatlah penting. What do we learn from this portion of scripture? Apa yang bisa kita pelajari dari firman yang satu ini? It is in dying to our sinful nature before we can truly share in His resurrection life. Kita harus matikan kedagingan hawa nafsu ini terlebih dahulu sebelum kita bisa bangkit bersama Dia di dalam kehidupan kekal. Now let us take a look at Isaiah 41 verse 10. Ayo sama-sama kita lanjut Yesaya pasal 41 ayat 10. This is the favorite verse for many people who are suffering or going through difficulties. Ini adalah ayat favorit bagi orang-orang yang sedang melewati kesusahan. Fear not, there is nothing to fear, for I am with you. Do not look around you in terror and be dismayed, for I am your God. I will strengthen and harden you to difficulties. Yes, I will help you. Yes, I will hold you up and retain you with my victorious right hand of rightness and justice. Jangan takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena aku menyertai kamu. Jangan melihat sekelilingmu dengan ketakutan dan cemas. Karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkan dan mengebalkanmu terhadap kesulitan. Iya, aku akan membantumu. Iya, aku akan mengangkatmu dan menopangmu dengan tangan kananku yang penuh kebenaran dan keadilan. My friends, when you read a portion of scripture like this, first thing I want you to learn is this. Saudara, sewaktu engkau membaca ayat seperti ini, hal pertama yang mau aku katakan agar engkau belajar adalah ini. This is not a feel-good verse, okay? Ini ya bukanlah suatu firman yang menggelitik telingamu yang manis. This is a biblical law. Tetapi ini adalah hukum dan aturan Alkitabiah. God says, do not look around in terror. Tuhan berkata langsung kepadamu, jangan melihat sekelilingmu dan cemas. Again he says, do not be fearful. Sekali lagi dia ulangin, jangan engkau takut. And again he says, do not be dismayed or depressed. Dan dia sekali lagi diulangin, jangan kecewa atau depresi. Do not Jangan. is a law. Jangan itu hukum. It's a command. Adalah aturan. Which part about do not we don't understand. Udah begitu jelas, jangan. Kita masih terus cemas. Yes, God will help the obedient and the faithful. Tuhan akan menolong orang-orang yang taat dan setia. But you must be aware of this fact. Nah, engkau harus sadar yang satu ini. There is no such thing as a quick fix because God is not obligated to take away our problems. Tidak ada jalan pintas yang selalu dikejar Kristen KTP.
Karena Tuhan tidak berkewajiban untuk membereskan semua masalahmu. Many Christians love this verse because God says, I will help you. Banyak sekali Kristen suka ayat ini, diklaim-klaim terus. Oke, karena di sini tercatat Tuhan berkata dia akan menolong kita kan. But let me now explain to you His method of helping. Tetapi ayo saya jelaskan ya, cara Tuhan tolong kita itu seperti apa sih? His way of helping us is to strengthen and harden us to difficulties. Baca baik-baik saudara, cara Tuhan nolong kita apa sih? Yang kita mau lenyapkan masalah kita kan? Tapi di sini cara Tuhan menolong kita dengan menguatkan dan mengebalkan kita terhadap kesulitan. He did not promise that He will take away your problems. Dia nggak berkata loh, aku akan singkirkan masalahmu. But He promised you that He will use the suffering to harden you to difficulties. Tetapi dia berkata dia akan memakai penderitaanmu agar engkau bangkit menjadi kuat dan kebal terhadap masalah. Until the point where you are hardened to difficulties, you know He has enabled you to overcome so that you will never be overwhelmed. Sampai di titik di mana engkau berdiri kokoh dan teguh dan menang. Dan di situ engkau akan tahu dia yang akan memampukanmu agar engkau tidak lagi takut terhadap kesulitan. So remember, this is not a quick fix. Ingat saudara, nggak ada jalan singkat loh. When we ask God to help, Sewaktu kita meminta Tuhan tolonglah aku. it's not to take away our problems. Yang kita mau Tuhan langsung lenyapkan masalah kita, betul? It is to condition our hearts and our minds. Tetapi ini dikatakan Tuhan yang akan membereskan hati dan pikiran kita. Because we want to overcome, we don't want to be overwhelmed. Oleh karena itu baru apa yang Tuhan janjikan bisa terjadi. Engkau menjadi umat yang lebih dari pemenang, bukan selalu kalah. One more thing I want you to consider. Satu hal lagi yang saya mau saudara tolong camkan. If we persevere to be governed by His word, in this portion of scripture, He says, do not be depressed. Nah, jikalau kita bertekun mau diatur oleh satu kata di dalam firman ini. Di sini dikatakan jangan depresi. Again, remember it says, do not is a law. Lihat ya saudara ya, di sini dikatakan ya, jangan itu adalah aturan hukum. God, you mean we can choose? Tapi banyak Kristen begitu, oh kalau bisa ya bisa lah, nggak bisa lah, kan aku bisa milih. God say yes, you have to choose to obey. Do not be depressed. Tuhan berkata, engkau harus memilih dengan tegas, jangan depresi. So if we faithfully obey scripture, will we still suffer from mental depression? Jadi, jikalau kita memilih dengan tegas, mau taat dan diatur oleh firman yang satu ini, masih bisa kena depresi sampai harus minum obat antidepresi? This is something that all of us must consider. Ini loh kita harus cantumkan. Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness, stripping off every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangles us. Let us run with endurance and active persistence the race that is set before us. Verse 2, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith, the first incentive for our belief and the one who brings our faith to maturity, who for the joy of accomplishing the goal set before Him endured the cross, disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing His deity, His authority, and the completion of His work. Sebab itu karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, yang karena iman telah memberi kesaksian tentang kebenaran dan kesetiaan Tuhan yang mutlak, menanggalkan segala beban yang tidak perlu, dan dosa yang begitu mudah dan cerdik menjerat kita. Marilah kita berlomba dengan
tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mengalihkan pandangan dari segala sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dan memusatkan pandangan kita kepada Yesus yang adalah pencipta dan penyempurnaan iman. Insentif pertama bagi keyakinan kita, dan Dia yang membuat iman kita menjadi dewasa, yang karena kegembiraan mencapai tujuan yang ditetapkan di hadapannya, menanggung salib, tidak menghiraukan rasa malu, dan duduk di sebelah kanan tata Tuhan, menyingkapkan keilahiannya, otoritasnya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Jesus is the author and perfecter of faith. Tuhan adalah pencipta dan penyempurna iman. Our God is very faithful and He is very consistent. Tuhan kita sangatlah setia. Because He's faithful to His word and His word is very consistent. Tuhan setia kepada firman-Nya dan firman-Nya tidak pernah berubah. His message throughout the ages remains the same. Pesan Tuhan dari masa ke masa tetaplah sama. Repent, for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah datang. That is His message. Itu loh pesan Tuhan. His work is completed. Dan pekerjaan Tuhan telah digenapin. And the objective for His death on the cross is to bring our faith to maturity. Dan tujuan dari kematian Tuhan gak macem-macem. Cuman satu, membuat iman kita menjadi dewasa. So my friends, if you want to experience blessings and favor from God, then we must repent. Saudara-saudariku, jikalau saudara mau menikmati berkat dari Tuhan, kuncinya bertobatlah. Let us continue to turn from our wicked way. Berpalinglah dari jalan kita yang jahat. Let us continue to make every effort to regret our past sins. Menyesali dosa masa lalu kita. Let's focus on Jesus with obedience and humility in our hearts. Fokus pada Yesus dengan ketaatan dan kerendahan hati. Do not be distracted by the greed and hedonistic lust for worldly pleasures. Jangan gagal fokus. Jangan mudah terpengaruh oleh banyak orang yang penuh dengan serakah dan hawa nafsu kesenangan duniawi. This is a command that we must run with endurance and active persistence the race that is set before us. Ini adalah suatu perintah. Kita disuruh berlarilah dengan daya tahan dan ketekunan dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapanmu. The law given to us is to fight the good fight of faith by rejecting our sinful desires. Aturan yang telah Tuhan terapkan yang diberikan kepada saudara dan aku adalah lawanlah pertandingan iman dengan benar dan menolak semua hawa nafsu keinginan berdosa. My dear brothers and sisters, Saudara-saudaraku yang terkasih, this is the truth. inilah kebenaran. God did not promise to help us to get rich and to live a luxurious life of sin. Tuhan enggak pernah sekalipun janji Kristen engkau akan kaya dan engkau akan hidup mewah. He promised to help us to overcome challenges, suffering, and sin so that we can live a life that is holy and pleasing to Him. Tetapi Tuhan berjanji untuk menolongmu agar engkau mampu menghadapi semua tantangan kehidupanmu. Agar engkau bisa dan sanggup menjalani hidup yang kudus. It's time for us to make a decisive decision. Pilihan ada di tanganmu. It's time for us to commit. Maukah saudara mengambil komitmen? Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you
that indeed your word is in control. Terima kasih Tuhan, firman-Mu lah yang berdaulat. We ask that you continue to convict us and to Kami- nurture us. Kami minta agar Engkau terus-menerus membangkitkan dan mengajarkan kami. Without you, Lord, we are nothing. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami bukan apa-apa. So we desperately cry out to you, Father. Oleh karena itu kami memohon kepadamu. Fill us with your Holy Spirit. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Empower us with your grace and your unmerited favor. Mampukanlah kami dengan kasih karunia dan belas kasihan-Mu. Let us be empowered to defy sin and to reject sin. Agar kami dimampukan untuk menolak dosa. So that we will no longer be enslaved by the hedonistic desires of this world. Agar kami tidak lagi diperbudak oleh hedonisme dan mengejar dunia ini terus We menerus. thank you, Lord, that you have set us free. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memampukan kami. We thank you, Lord, that you have given us your abundant provision for the year ahead. Dan Engkau telah menyediakan berkat bagi kami di tahun ini. We are tremendously blessed and we are very grateful to you. Kami sangat-sangat bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Terima kasih Tuhan.